Halo Pisces, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang doa dan harapanmu yang akan terkabul dalam hitungan hari. Mari kita kocok dulu kartunya. Kalau ingin ini adalah pembacaan umum, jadi bisa resonate, bisa aja enggak sama sekali. Tapi saya yakin ada salah satu yang bakal resonate kalau kalian selalu positive thinking dan mengafirmasikan hal-hal baik ke dalam diri ya. Kalau ingin dibacakan secara pribadi atau diramalkan secara pribadi, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas layar video ini atau di bagian bawah layar video ini. Tanya-tanya dulu tentang price listnya ya, harganya. Lalu kalau kalian sudah siap, baru kita mulai pembacaan pribadi ya. Mau tanya soal cinta, karir maupun keuangan, silahkan ya. Apa aja bisa ditanyakan, ataupun masalah magic ya, bisa kita bongkar-bongkar secara energi di sini ya. Oke. Nanti kalau mau personal reading itu ya, dibacakan secara pribadi, tolong kirim foto tuh yang jangan diedit ya, biar saya nggak kesulitan membaca aura kalian. Karena aura itu jujur ya, dia nggak bisa ditipu ya. Dan energi juga jujur. Jadi dengan melihat aura kalian, energi kalian sudah kita bisa tangkap ya. Jadi kalau diedit-edit itu bukan diri kalian dong, nggak jujur kan. Makanya saya nggak, susah sekali saya membaca karakter ya, problem yang kalian hadapi ya, karena terbalut oleh editan pemalsuan gitu ya. Kita bongkar-bongkar tentang doa dan harapanmu yang bakal terkabul dalam hitungan hari. Afirmasikan dan aminkan aja ya. Semoga terijabah. Bottom of the decknya ada the caption. Kita minta dari Love Oracle. Kartu saya ini udah pudar ya, udah lama banget saya nggak order. Jadi memang karena sering dipakai, biar baru pun karena sering personal reading kan, jadi sering dipakai, makanya cepat pudar. Nggak apa-apa, yang penting masih bermanfaat kan. Masalah si pribadi apapun aman di sini ya, nggak usah takut. Mau orang penting ke orang biasa ke, bagi saya semuanya penting ya. Sudah terpercaya lah ya, karena memang channel ini sudah berdiri sekitar 5 tahun. Jadi udah banyak lah saya membantu orang-orang untuk menemukan jalan keluar masalah ya, menggali masalah mereka lalu memberikan solusi, berikan pencerahan. Alhamdulillah mereka bisa bangkit kembali, tersadarkan, insya Allah kan, amin. Dan akhirnya mereka menjadi diri mereka di versi terbaik dan terbaru. Ini kita minta kartu intuisi 3 ya. Lalu kita minta kartu kecil ini untuk membantu keakuratan pembacaan saya. Kita kocok dulu, pilih 3 ya. Oke, 2, 3. Oke Pisces, saya lihat di sini mereka terpesona dengan keberanianmu ya. Wah, apa nih? Nikmati circle barumu. Wah, keren. Ini gejolak batin. Doa dan harapanmu yang bakal terkabul dalam hitungan hari. Saya lihat di sini ya. Pertama, kita flashback dulu ya. Kalian ini apa ya? Beberapa dari kalian ini kalau dalam hal karir ya, ada apa ya, ketidaksepakatan antara kamu dengan atasan atau beberapa pihak di lingkup kerjamu ya.
entah rekanan atau tim kamu, atau ya pokoknya di lingkup kerja kamu lah ya, ada lah yang sedikit toksik ya. Ada juga yang bertopeng ya, di depan baik-baik aja tapi di belakang menghancurkan ya. Beberapa dari kalian memang sudah hancur ya, karirnya sempat jatuh akibat dari orang-orang manipulatif ini, orang-orang yang bertopeng ini ya, orang-orang yang tidak sepakat dengan ide-ide kamu, tidak ya sefrekuensi gitu ya. Ya pokoknya orang-orang yang bertentangan lah ya. Ya manipulatif ya banget. Tapi saya lihat di sini kamu itu tetap fokus, kamu tetap maju, tekad kamu udah bulat, walaupun sempat terjatuh akibat dari pertentangan ini ya, akibat dari ya ketidaksepakatan ini, kamu tetap fokus aja untuk berkarya gitu ya, tetap positif thinking, tetap berkarya, tetap apa ya, berkembang gitu ya, pokoknya tetap fokus gitu untuk mengerjakan tugas-tugasmu sampai tuntas pada waktu yang tepat. Pokoknya yang kamu lakukan adalah selalu berstrategi gitu ya. Kamu tidak sibuk menoleh ke belakang lagi, apa yang sudah terjadi ya sudah gitu. Walaupun memang ada rasa gejolak batin di sini ya, masih trauma gitu ya, dan tapi kamu sudah antisipasi sih di sini, kayak karena di sini ada pay attention ya, kamu udah tahu, yang penting kamu udah tahu lah para snake ini ya, ular-ular ini para orang-orang toksik ini ya, niatnya apa ya udah, kamu pura-pura nggak tahu aja, dan kamu sembari fokus gitu pada tujuan kamu gitu. Nanti kita lihat jawabannya ya. Kamu berharap sih ya, ini kamu sedang fokus untuk berdoa ya, fokus untuk tetap berinovasi ya, dan tetap maju gitu ya. Pokoknya kamu tetap gimana ya, berpikir gimana caranya, pokoknya kamu selalu mencari solusi di setiap kali mereka menciptakan masalah atau terjadi masalah akibat dari kesengajaan mereka tuh, kamu selalu fokus untuk pada solusi, tidak fokus pada masalah yang mereka buat gitu ya, tapi cari selalu ada solusi bagimu gitu ya. Jadi masalahnya tetap terselesaikan walaupun agak rumit sih ya. Ya itu bagus. Dan kamu ini sepertinya menggunakan intuisi kamu, karena kamu itu diam-diam tapi punya insting dan intuisi yang tajam. Kamu sangat peka gitu dengan apa yang bakal terjadi, jadi kamu sudah antisipatif memang. Jadi kamu tuh makanya selalu punya solusi atas permasalahan-permasalahan yang disengajai gitu ya. Mau apalagi kalau tidak disengajai ya gampang aja kamu bisa selesaikan gitu ya. Ya karena fokusnya kamu ibadah juga, makanya sering kamu tuh dimudahkan untuk mendapatkan intuisi, petunjuk, ide-ide kreatif, dan akhirnya kamu kayak lempem banget ya, fleksibel gitu dalam menghadapi berbagai problematika dalam pekerjaan kamu gitu. Ya kamu stay optimistik ya, kamu tetap optimis ya, ya tetap santai, ya kamu gimana ya, semangat kamu tuh makin berkobar ketika kamu dijatuhkan, ketika kamu dipojokin tuh kamu menunjukkan kepalsuan untuk melindungi diri kamu sendiri. Mereka menggunakan topeng toksik, kamu menggunakan topeng positif. Artinya gini, kamu pura-pura aja kayak terpuruk biar mereka menang, biar mereka puas, padahal kamu sedang bersemangat, kamu sangat optimis untuk mengalahkan mereka. Jadi kamu sudah punya senjata ya, senjata pribadi ya, senjata rahasia untuk menaklukkan mereka dengan cara yang positif. Jadi kamu cara balas dendam itu dengan cara menyukseskan ya. Yaitu tadi tangga-tangganya, yaitu tadi selalu memberikan solusi gitu ya, selalu fokus pada solusi. Itu adalah anak-anak tangga yang
nantinya bakal membuat kamu tuh semakin kuat. Kamu punya power nantinya, lebih kualitas kamu tuh lebih tinggi daripada mereka, karena mereka pembuat masalah, kamu pemberi solusi. Kamu adalah gimana ya, induk penyelesaian gitu ya, kayak apa ya, kamu adalah apa ya, kayak apa ya, aku lupa ya. Kamu tuh selalu bisa menyelesaikan masalah itu gitu, karena kamu sudah antisipatif, karena kamu sudah mengenal pribadi mereka masing-masing, tujuan mereka masing-masing, level mereka masing-masing ya. Dan ya itulah, kita jamin intuisi kamu tuh sangat bermanfaat untuk kamu bisa mengalahkan lawan dengan cara yang halus dan positif, tidak membalas dendam dengan cara yang gelap, tapi dengan cara yang suci, apa ya, bersih gitu ya, supaya mereka juga belajar dari kamu gitu. Kamu tetap respectnya selalu positif gitu, karena kamu udah tahu ya karakter mereka masing-masing, tujuan mereka, dan kamu lebih fokus pada solusi aja gitu. Pokoknya kalau ada masalah ini saya cut dengan solusi A, solusi B, solusi C gitu. Jadi mau nggak mau, karena kamu punya banyak strategi ya, kamu punya banyak ide, atau kamu orangnya kreatif dalam menyelesaikan masalah, makanya masalah demi masalah selalu aja bisa kamu selesaikan dengan baik, bisa kamu hadapi dengan kepala dingin gitu, dengan tenang gitu. Nah, ini membuat mereka sempat heran sih, kayak klepek-klepek dibuatmu, karena tenang, kamu tuh tenang tapi kayak cerdik banget gitu. Mereka licik tapi buntu, kamu apa ya, diem ya, kayak kelihatan cupu tapi cerdik gitu, cupu tapi suhu. Dan nanti kita lihat jawaban dari apa ya, cara-cara kamu ini, dari kebijaksanaan kamu ini, kebijakan kamu ini ya. Nanti kita lihat jawabannya nanti ya. Dan saya lihat di sini kamu lebih banyak pendekatan diri secara spiritual ya. Ini ada apa nih, definition ya. Embrace your power of definition, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear, apa nih, clarity ya. Tulisannya terlalu kecil jadi saya eja ya, saya mengeja. Jadi kamu tuh lebih fokus dalam, kalau setiap masalah kamu lebih menarik diri, penenangan, kamu analisa ya, kamu meneliti dulu, menganalisis dulu ya, kamu evaluasi dulu, baru ya banyak pertimbangan, baru kamu mengeluarkan, sudah dapat solusinya baru kamu bicara gitu. Enggan untuk berargumen, kamu malas untuk argumen, kamu malas untuk meladeni drama-drama negatif itu gitu ya, karena kamu orang yang spiritual, makanya kamu menang, kamu selalu menang karena ketenangan yang kamu dapatin ketika kamu beribadah, ketika kamu curhat sama ilahi, ketika kamu berdiskusi dengan apa ya, berdiskusi dengan dirimu sendiri. Artinya ya ketika kamu ibadah, yang mendengarkan dirimu adalah dirimu, nalurimu, dan di situ dari nalurimu sebenarnya kamu sedang berdiskusi dengan Tuhanmu. Karena kalau kita nggak pakai naluri, kita pakai diri kita, nggak nyampe ya, nggak nyampe ya, kita nggak bakal dapatin tuh intuisi, petunjuk ya. Ketika kita berdiskusi dengan naluri kita sendiri ya, maka disitulah akan kita dapat petunjuk melalui naluri kita, jawaban melalui naluri kita gitu, yaitu insting ya, dari insting atau apa ya, intuisi, jawaban-jawaban dari intuisi kita ya. Kalau kita makin naluri, pastinya kita akan dapat intuisi. Kalau kita nggak pakai naluri, ya kita nggak bakal dapat intuisi kan. Makanya harus bersih ya, hati, pikiran ya, itu harus tetap bersih, jangan tertoksifikasi ya, tertoksidasi oleh para toxic people ya.
gitu. Ya, kamu sering menjaga ya keimanan, ketakwaan, ya, menjaga dirimu agar tetap tidak mudah terdistraksi, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah tercemar, ya, tercemar pikiran kamu. Nah, ketika kamu sudah mulai perbuatan mereka sudah mulai membuat kamu menyentuh gejolak batinmu, ya, kamu langsung cepat-cepat langsung narik diri untuk berdiskusi dengan nalurimu sendiri. Disitulah kamu mendapatkan intuisi, akhirnya ya kamu bisa menyelesaikan masalahnya dengan pikiran yang tenang, pikiran yang dingin. Makanya ya mereka tuh kayak klepek-klepek dibuatmu. Mereka nganggap dia itu kelihatan dari luar sih kayaknya dia cupu banget, ya kita permainin dia aja, kita jatuhkan dia aja dengan cara kita yang licik. Ternyata yang dihadapi malah orang cerdik. Jadi kamu tuh selalu berusaha bangkit di titik rendah, ya, kamu nggak pernah lengah, kamu nggak pernah lemah, ya, atas perbuatan orang-orang toksik ini gitu. Makanya kamu selalu bangkit, ya. Dan dalam hal percintaan, ya, saya lihat di sini kalau keuangan beberapa kali kalian tuh dimanfaatin, dimanipulasi oleh pasangan, oleh teman, ya, secara dari segi materi, ya, di segi keuangan. Kalian itu sering dimanipulasi oleh pasangan, oleh teman, ya, oleh rekanan atau oleh atasan. Pernah kamu merasa dimanfaatin, pernah kamu ngerasa ya gitu merasa dirugikan gitu, ya, tidak diapresiasi, tidak dihargai gitu, ya. Kinerja kamu ini kayak nggak ada respect dari atasan untuk menempatkan kamu pada posisi yang seharusnya gitu, ya, sesuai basic kamu, sesuai power kamu, potensi kamu, ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Dan kamu rugi sih secara finansial, karena yang seharusnya kamu dapatnya misalnya 10 dikasihnya cuman 2, 3, ya, karena posisi kamu nggak naik-naik, padahal kerja kamu, kualitas kamu itu seharusnya dinilai 10 gitu. Itu kalau dalam pekerjaan, akhirnya kamu rugi tuh di situ, ngerasa dimanfaatin, ya. Terus ada yang dimanfaatin dalam, ya, pertemanan gitu, ya, secara finansial. Mungkin dia minjam duitmu, dia nggak kembaliin, atau ya selalu play victim, ya, padahal tadi waktu minjem antusias banget gitu, ya. Pas kamu nagih dia malah lempar salah gitu, ya. Gimana ya, kamu yang lebih tahu, ya, kronologisnya. Tapi yang jelas kamu ngerasa dirugikan, dimanfaatin, ya, dimanipulasi, ya. Terus beberapa dari kalian juga dalam hubungan cinta itu kayak seseorang selalu bertopeng. Mungkin dia cinta tapi dia pura-pura nggak menunjukkan gitu, ya. Ada juga beberapa dari kalian ini sudah menjalin hubungan, ada cinta segitiga di sini, ya. Ya, dia berusaha menutupi, tetapi ternyata ketahuan juga gitu. Akhirnya di sini kalian kayak ngambang, ya, hancur hatimu karena dia sudah berkomitmen dengan yang lain. Ternyata ya udah, kamu di sini menarik diri, kamu berhati-hati aja, membuat batasan, ya. Dan beberapa dari kalian tuh akhirnya kalian sadar bahwa orang yang kalian cintai ini adalah snake adalah tipe ular pemain, dia adalah player, dia seorang player, ya. Playgirl atau playboy. Selalu ada orang ketiga, ya, buat dia tuh ya memperlakukan kamu tuh seenak maunya gitu, ya. Ada juga yang dimanfaatin secara finansial aja, ya. Jadi dia pura-pura serius sama kamu, ternyata ada maunya karena dia punya tanggung jawab yang
tidak mampu dia tanggulangi gitu secara finansial. Jadi mau nggak mau ya harus kamu, padahal sebenarnya ada rasa di kamu, cuman terlanjur karena dia punya kebutuhan ya, jadi sekalian dimanfaatin gitu. Kamu di sini kecewa banget ya, tapi ya udahlah, karena cinta ya udah jalanin dulu aja gitu. Padahal kamu sudah ngerasa hancur tapi masih belum bisa move on. Yang penting di sini kamu udah sadari bahwa oh ternyata seperti ini tuh gitu. Ya berat sih menerima ini, tapi ya kamu berusaha untuk nerimo ya, kamu berusaha untuk ya udah deh, mau nyesel juga udah terlanjur gitu. Jadi jalanin aja. Beberapa dari kalian masih berharap untuk dia tuh sadar diri ya, supaya bisa menghargai kamu gitu, bisa gimana lah ya, menghargai ya pengorbananmu selama ini ya. Beberapa dari kalian yang sudah berumah tangga juga ada masuknya orang ketiga atau masuknya pihak keluarga yang mencampuri kalian secara finansial ya. Masalahnya tuh pertama dari masalah keuangan aja ya. Mereka ya problem utamanya tuh mungkin perihal keuangan ya, sampai merembes ke rumah tangga kalian ya. Ditambah-tambahin bumbunya, akhirnya membuat ke rumah tangga kalian sempat break, sempat hampir hancur ya, karena ulah dari pihak keluarga, atau ya ada beberapa juga ada campur tangan dari pihak orang ketiga ya. Masuknya orang ketiga memanfaatkan ya, memanfaatkan finansialnya pasangan kamu, sehingga di sini pasangan kamu terpaksa harus membohongi kamu gitu dan memanfaatkan kamu ya. Ya gimana ya, rumit ini masalahnya, terlalu banyak, terlalu bercampur aduk Pisces. Ini banyak banget energinya saya tarik di sini ya. Tapi intinya kamu tuh sini sudah berhati-hati ya, kamu sudah membatasi agar tidak termanfaatkan lagi, tidak diperalat lagi, tidak ditipu lagi ya, tidak dimanipulasi lagi. Kamu sudah super hati-hati di sini. Ya, kamu mulai introspeksi ya, mulai sadar diri ya, mulai menarik diri, mulai sadar diri ya, dan kamu mulai self love, mulai membentengi diri, mulai mencintai diri, mulai berusaha untuk melindungi diri lah dari hal-hal negatif, hal-hal yang curang, hal-hal yang menyakitkan ya, hal-hal yang membuatmu menjadi bukan dirimu gitu. Dan beberapa dari kalian ada yang memang mencintai kamu dengan tulus, tapi dia tidak bisa melepaskan pasangan sahnya gitu ya. Dengan terpaksa dia harus tetap berbohong padamu dan padanya gitu, pada pasangan sahnya. Di sini kamu ngerasa dia tuh tidak komit, dia itu nggak bisa ngambil keputusan, dan akhirnya kamu harus ngambil keputusan walaupun ini menyakitkan gitu ya. Kamu di sini saya lihat agak merajuk sih ya dengan situasi ini, dengan keadaanmu saat ini. Karena kenapa ya, saya tuh belum juga menemukan titik terang dalam cintaku gitu. Selalu aja gagal, selalu aja down lagi gitu. Di saat aku lagi sudah mulai optimis, sudah mulai gairah hidup kembali dengan seseorang, ujung-ujungnya gagal lagi gitu. Apakah aku tidak laku? Apakah diriku memang tak berharga? Gitu. Tapi saya lihat di sini kalau kamu sering ibadah, sering curhat sama Tuhan, saya lihat kamu lebih menerima sih ya, bahwa mungkin belum waktunya, belum, mungkin bukan dia orangnya gitu. Sabar sekali ya. Saya lihat energi kalian ini mencoba bersabar, mencoba untuk nerimo, mencoba untuk tetap legowo gitu ya. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah ya, yang akan kamu capai dalam hitungan hari. Saya di sini akhirnya ya, anak tangga yang kau buat tadi melalui penyelesaian masalah yang dengan solusi demi solusi yang kau ciptakan, yang kau berikan, yang kau selalu berusaha untuk fokus pada solusi dan selalu berhasil menyelesaikan tadi ya. Akhirnya kamu menjadi lihai dalam
menyelesaikan permasalahan besar, ya. Dari permasalahan kecil kamu buat strategi untuk tetap solutif, akhirnya kamu terlatih untuk menjadi penyelesai gitu ya, penyelesai masalah dalam setiap problem kerja gitu ya. Dan kamu pun diapresiasi, kamu pun dipromosi gitu oleh yang bersangkutan ya. Akhirnya kamu diakui, kamu diapresiasi, kamu dipromosikan untuk mendapatkan posisi yang sesuai dengan bakat dan potensi kamu gitu, dan kualitas kamu, kelihayan kamu gitu ya, keahlian dirimu. Ya, ternyata nggak sia-sia ya. Kamu akhirnya ya, akhirnya mereka yang tadinya toksik sama kamu ya, akhirnya mereka tuh kayak merasa terpuruk, merasa malu, merasa salut dengan kamu. Mereka bukan hanya terpuruk karena merasa benci sih, tetapi mereka sekaligus menyadari tentang kesalahannya selama ini, karena ternyata kamu tuh di posisi benar. Karena mereka mulai dari tahap demi tahap mereka melihat cara kamu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka buat. Nah, di situ terciptalah penilaian mereka gitu ya, terhadap kamu, kualitas kamu ya, dan mereka akhirnya mengakui ya. Akhirnya kamu masuk ke circle baru itu, dimana kamu telah mereka berenergi baru gitu ya, dicuci oleh semesta, diberikan karma, lalu kayak seolah kamu tuh dipindahkan ke ruangan baru dengan orang-orang baru, padahal mereka yang dirubah oleh semesta karena dicuci dengan karma mereka atas perbuatan mereka. Mereka sekaligus diberikan hidayah, dan mereka akhirnya welcome sama kamu, mengakui kamu, mengapresiasi kamu, bahkan mempromosikan kamu untuk layak duduk di posisi sebagai seorang pemimpin buat mereka gitu. Amin ya. Beberapa dari kalian masih ada yang nggak terima dengan kenaikan kamu ini, kemajuan kamu ini, kesuksesan dan keberhasilan kamu ini, dan juga pencapaian kamu ini. Tapi lebih banyak ya, 70% yang mengakui kamu, mengapresiasi, setuju dengan kedudukan kamu yang naik kali ini ya. Juga kalau kamu adalah pebisnis, akhirnya orang-orang yang ragu karena terprovokasi akhirnya menjadi yakin karena melihat hasil yang kamu berikan ya, kamu buktikan ya, dan akhirnya bisnis kamu ini mulai diakui dan dipercaya serta dicari-cari gitu ya. Kayak ya akan ada kerjasama ya, ada tawaran-tawaran kerjasama, permintaan kerjasama, atau ya perluasan bisnis kamu ini mudah diterima gitu ya. mudah diterima, kayak didukung gitu ya oleh kemitraan gitu ya gitu. Kamu akhirnya bangkit lagi ya, kamu akhirnya bangkit di circle baru kamu. Selamat ya, kamu terlepas dari hal-hal yang sebenarnya itu hanya ujian sih ya. Kalau kita bijaksana, kalau kita tenang, kalau kita mendengarkan intuisi ya, kita akan sadar bahwa setiap problem, kerumitan ya, kesulitan ya, itu adalah proses dan itu hanyalah ujian-ujian saja untuk menaikkan kita ke level selanjutnya. Jadi orang-orang yang fokus begitu ya di situ ya, orang-orang yang fokus di situ adalah orang-orang yang mudah menyelesaikan masalah gitu ya, selalu solutif gitu ya, selalu bisa mendapatkan solusi dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi ya, dalam pekerjaan, dalam bisnis gitu. Karena dia paham bahwa setiap ujian itu adalah asahan ya, pengasahan, adalah proses untuk naik, untuk kita paham dulu gitu ya. Kita harus paham bahwa tujuan masalah itu datang tuh untuk apa. Kalau kita bisa menyelesaikan, berarti kita bisa layak untuk naik ke posisi selanjutnya, untuk sukses gitu. Kalau kitanya nggak berhasil menyelesaikan masalah-masalah kecil, gimana kita bisa menghadapi masalah-masalah besar. Sedangkan kalau kita sudah naik tangga ya, sudah naik level, berarti ada masalah yang lebih besar lagi yang akan menguji kita di sana gitu ya kan, seperti itu. Akhirnya kamu mulai bangkit di circle barumu, di versi terbarumu, versi terbaikmu ya. Kamu selalu kamu tuh semakin tajam intuisi kamu
dan kamu semakin cermat, cerdas ya. Kamu semakin punya benteng yang kuat untuk mempertahankan kesuksesan dan pencapaian kamu kali ini ya. Jadi secara finansial ya, saya lihat di sini kamu tidak mudah dimanfaatin lagi, tidak mudah dimanipulasi lagi ya. Kamu akan dirindukan oleh orang yang sudah memanipulasi kamu tadi gitu ya, pasangan, atau ya mungkin kamu sudah berhasil move on atau belum. Yang jelas orang ini dengan kamu akhirnya berlalu dari hidupnya karena kamu sudah sadar dia selama ini hanyalah memanfaatkan kamu ya. Di sini lama kelamaan ya, akhirnya dia yang kayak kepoin kamu, rindukan kamu, pingin kamu seperti dulu lagi, tapi udah nggak bisa karena kamu sudah membuat batasan yang sangat tinggi, benteng yang tinggi, karena kamu udah tahu dia tuh ular banget ya, licin banget. Dia selalu punya cara untuk berhasil menguasai kamu dengan cara yang licin, yang gampang banget untuk bisa menguasai kamu, karena dia tahu kamu itu orang yang baperan atau ya bucinan atau lemah. Kelemahan kamu dia udah pegang, makanya di sini kamu sangat membuat satu benteng yang sangat kuat untuk bisa menghalau itu semua ya. Dia menyesal banget ya, dia ngejolak batin kembali karena dia akhirnya sadar bahwa kamu sudah tahu tujuan dia gitu. Beberapa dari kalian setelah move on dari cinta segitiga ini, kalian akhirnya menjadi diri sendiri ya, menemukan jati diri kamu sukses dalam hal karir ya, finansialmu mulai pulih kembali, dan kamu bebas untuk menikmati hasil kerja keras kamu tanpa harus berbagi dengan orang yang toksik tadi. Jadi kayak kamu tuh sudah merasa mulai menikmati hasilmu tuh sendiri gitu, nggak berpikir lagi untuk berbagi terhadap orang yang tidak menghargai gitu ya. Jadi kamu bisa menikmati semuanya sendiri gitu, dan kamu bebas untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, yang benar-benar tepat gitu ya. Karena tadi tuh waktu kamu berhubungan dengan orang yang manipulatif tadi itu kamu kayak enggan berbagi karena kamu lebih fokus ke membantu dia gitu. Akhirnya dia kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupnya, kehilangan orang yang paling baik ya, paling tulus ya. Dia kehilangan orang yang membantu dia, dan dia menyesali itu, ingin menggapai kamu lagi tapi udah nggak bisa. Kamu di sini lebih fokus pada hal-hal yang penting dan hal-hal yang baik aja, dan yang terbaik untuk dirimu sendiri gitu ya. Dan akhirnya saya lihat di sini kamu akan bertemu dengan orang-orang baru ya. Di sana kamu akan bisa menyeleksi siapa yang pantas untuk menjadi pasangan sahmu nanti ya, bisa hidup dengan kamu nanti gitu ya. Kamu akan mendapatkan orang itu yang komitmen ya, pikirannya juga tajam, orangnya juga cerdas ya, orangnya berkomitmen ya, prinsipnya kuat ya, agamanya juga bagus ya, dan orangnya sangat teliti ya. Dia juga seorang yang berpendidikan, dan ya civil basi lah dengan kamu gitu ya. Dan untuk kalian yang masih pacaran, saya lihat di sini ya, ada beberapa dari kalian masih bertahan dalam cinta segitiga ini ya, tetapi membuat batasan. Beberapa dari kalian memilih pergi tapi masih dikejar oleh orang yang sudah berkomitmen ini. Keputusan ada di tangan kamu ya. Kalau kamu mau melepas, kamu akan mendapatkan orang baru yang lebih baik ya, lebih adem. Tapi kalau kamu masih mau stay, maka kamu akan terombang ambing di situ-situ juga ya. Kamu berharap dia melepaskan yang lain demi kamu, kan nggak bisa juga, karena orangnya sudah memiliki anak ya gitu. Jadi mau ya kamu jadi orang ketiga ya, nggak mungkin kan. Berat rasanya berbagi cinta. Dan saya lihat di sini untuk kalian yang sudah berumah tangga, saya lihat walaupun memang dia masih mendengarkan pihak keluarga, tapi di sini ya dengan diamnya kamu, dengan kamu tidak lagi respect dengan sikap dia yang sepihak itu ya, dia akhirnya kayak mulai terfokus ya kepada kamu. Dia takut kalau kamu itu sudah tidak mau meladeni dia lagi, mungkin sikap kamu juga udah berubah. Akhirnya dia
berusaha untuk memperjuangkan hubungan kalian lagi, ya. Beberapa dari kalian kalau ada masuk orang ketiga di sini, mau nggak mau dia tetap mempertahankan kamu karena ya ada anak, ada masalah bisnis keuangan ya yang berhubungan dengan kamu juga ya. Mungkin kamu punya power di bisnis ini ya, mungkin kalian bekerja sama juga dan kamu yang pemiliknya, kamu yang pemodal ya. Ya, kamu yang lebih berkuasa, makanya dia mau nggak mau tetap melepaskan orang ketiga demi kamu gitu ya. Pilihan ada di tanganmu ya. Seperti itu. Kita lihat pesan semesta. Asah terus skillmu, kamu berbakat menjadi orang sukses. Bersiaplah menjadi pemimpin yang bijaksana. Siapkan mental. Ya, di sini kamu diminta oleh semesta ya, teruslah mengasah skill kamu ya. Kamu itu punya bakat loh untuk jadi orang sukses. Jadi bersiaplah menjadi pemimpin yang bijaksana gitu ya, dan siapkan mental kamu karena di sana nanti kamu akan mendapatkan ujian yang lebih besar lagi dan kamu harus melayakkan diri di sana di posisi itu ya. Kemudian ini kedua, jika kamu bermimpi diberi sesuatu oleh orang tuamu, itu utusanku. Berbesar hatilah karena keputusanmu sudah kudukung. Jangan takut, aku sudah meridhoimu ya, meridhoimu. Kamu harus masuk ke fase baru. Nah, cocok ya, nikmatilah sirkel barumu. Jadi kalau kamu punya mimpi tentang seseorang, anak kecil, orang tua atau teman memberikan kamu sesuatu, itu adalah titipan Tuhan ya, yang memberikan isyarat bahwa kamu ntar lagi itu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Itulah jawaban dari doa-doa kamu selama ini ya. Jadi tangkap itu, afirmasikan, terima dengan pikiran yang positif ya. Semoga doamu terjabah ya, karena itu adalah tanda-tanda positif kamu sudah sudah didukung, diridhoi oleh semesta oleh Tuhan ya, untuk mendapatkan posisi yang seharusnya kamu dudukin ya, untuk seharusnya kamu capai ya, sesuai dengan kualitas kamu ya. Kamu sudah masuk ke fase baru, fase keridhaan ilahi. Jadi nggak usah takut, asah saja terus skill kamu ya. Tetaplah berbijaksana menjadi seorang pemimpin dan kuatkan mental kamu dalam menghadapi masalah-masalah baru ya. Banyak orang yang akan respect padamu karena kamu sangat berkualitas dan pantas diapresiasi. Nah tuh, cocok kan? Akhirnya mereka tadi yang toksik yang tidak menerima, tidak respect, yang terpengaruh juga terprovokasi, akhirnya jadi respect padamu ya, akhirnya jadi mengakui kamu gitu ya, karena kualitas kamu memang nyata gitu, mau gimana lagi ya kan, seperti itu. Mari kita lihat tentang inisial ya, inisial kamu yang bakal mendapatkan jawaban dari doa dan harapan kamu ini. Ini bisa inisial kamu, bisa inisial seseorang yang berdealing dengan kamu ya. Inisial ini yang saya maksud huruf di antara nama kalian ya, atau huruf di antara nama dia. Silakan di screenshot dan di zoom ya, biar kelihatan. Ada huruf R, H, S, M, I, E, T, Q ya, U, B, L, F, Z, D, B, O, G, P, J. Ini B salah ya, B kok ada dua sih, ini B satu aja ya. P, J, A, Y, K. Kemudian ini tanggal lahir dan usia, juga angka kembar ya. Angka kembar itu adalah tanda-tanda keberuntungan itu akan datang, tanda-tanda jodoh, tanda-tanda kamu akan mendapatkan keberuntungan atau nasib baik, titik terang ya. Jadi kalau kamu ngelihat 12-12, sejam lagi kamu ngelihat 21-21, atau besoknya kamu ngelihat 55-55, nah itu berarti sudah tanda-tandanya hal-hal positif akan terjadi padamu ya. Oke. Oke. Kalau angka
nanti kita lihat aja sendiri ya. 20, 2, 29. Kalau angka 2 itu hanya tanggal aja ya, kecuali dua angka begini baru masuk ke angka kembar ya. 2, tanggal 2 ini ada yang usianya 20 dan tanggal lahirnya 20. Ada bisa, ini bisa tanggal 29, bisa tanggal lahir, bisa usia ya. 17 juga bisa tanggal, bisa usia. 50, 12, 70, ada yang usianya 70, ada 16, 13, 45, 22, 25, 40, 26, 49, 21, 60, 65, 30, 8, 4. Kalau usia 70 itu sudah usia-usia insaf ya, patutnya sih. Jadi kayaknya ini lebih besar ke finansial, karir dan finansial ya. Kalau usia 70 itu lebih dominan ke masalah karir dan finansial. Oke. 8, 49, 21, 60, 65, 30, 8, 4, 11, 6, 3. Kelihatan gak sih? 10, 10, 24, 75, 15, 5, 18, 19. Zodiak yang bakal terkoneksi nantinya kita cek ya. Zodiak yang bakal terkoneksi denganmu nanti, atau sudah terkoneksi denganmu, yang bakal menemanimu sukses adalah, kita minta 6 aja ya. 1 Libra, 2 Scorpio, 3 Aquarius, Taurus, Aries, dan Cancer. Kalau yang nggak ada zodiaknya di sini, berarti tinggal cocokin di angka, tanggal lahir, dan usianya juga inisialnya ya. Demikian pembacaan saya, semoga resonate. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja mereka sedang membutuhkan pencerahan dan akan menjadi amal baik buatmu yang membagikan, karena telah membantu saya membangkitkan semangat orang ya, menyelamatkan mereka yang sedang putus asa ya, jiwa-jiwa orang yang sedang putus asa ya. Kalian sudah membantu saya untuk menyelamatkan mereka ya, membangkitkan mereka kembali, memberikan solusi ya. Berarti amal buat kita semua ya, amal baik untuk kita semua yang bermanfaat untuk sepanjang hidup kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.